Halo semua, aku Chris Aku Krista, and welcome to DS DS Conference. Conference. Yay! Oke, jadi untuk episode kali ini kita mau bahas tentang Tentang kerjaan-kerjaan yang menarik banget sama bermanfaat banget buat Gen Z. Nah, bener banget. Di akhir-akhir ini kan banyak pekerjaan baru yang mungkin dulu belum ada. Misalnya UI UX designer, data analyst, streamer game, dan banyak lagi. Nah, tapi dari pekerjaan itu yang baru malah jadi dream job bagi kebanyakan anak muda di zaman sekarang. Ya, bener banget. Nah, dari kerjaan yang disebutin tadi, ada satu yang belum disebutin dan yang paling menarik, yaitu content creator. Nah, siapa sih yang nggak mau jadi content creator? Iya, tinggal rekam-rekam video aja. Kalau misalnya viral, langsung terkenal, terus jadi kaya. Aduh, enggak loh ya guys. Ternyata nggak segampang itu jadi content creator. Buat jadi content creator, ada banyak banget tantangan yang perlu dihadapin. Dari mikirin ide, sampai cara menghasilkan duit sebagai content creator. Oke, jadi kita nggak usah lama-lama lagi. Langsung aja kita mulai podcast ini. Oke, pertama-tama buat bikin konten itu kita pasti butuh ide. Nah, gimana sih cara bikin ide konten yang menarik? Yang pertama, kita harus cari tahu dulu siapa audiens yang kita tuju. Ini penting banget karena kalau misalnya kita tahu siapa yang nonton atau dengerin konten kita bisa bikin sesuatu yang relevan dan menarik buat mereka. Iya, make sense sih. Soalnya kalau misalnya kita nggak tahu siapa audiensnya, kita bisa aja asal-asalan bikin konten. Terus apa lagi? Nah, setelah kita tahu udah audiensnya siapa, the next step adalah buat riset tren yang lagi kekinian. Terutama tentunya sesuai dengan platform yang kita suka pakai. Misalnya tren di Instagram tuh bakal beda sama tren-tren yang lagi ada di TikTok. Jadi penting banget buat kita selalu update dengan apa yang viral di platform yang kita pakai. Iya, benar banget. Nah, terus kalau misalnya kita udah stuck atau mentok idenya gimana? Nah, ini susah sih. Kalau misalnya aku sendiri ya, kalau misalnya udah mentok ide, biasanya sih aku brainstorming bareng teman atau sama tim. Kadang tuh ide yang bagus tuh bisa muncul dari diskusi ringan atau sekedar ngobrol santai aja. Oh iya, seru juga sih ya kalau misalnya brainstormingnya bareng tim. Jadi pasti ada aja POV yang baru muncul. Terus gimana kalau misalnya kita nggak punya siapa-siapa buat didiskusiin? Nah, jadi bagi kaum-kaum yang mungkin antisosial atau tidak punya teman, itu juga bantu buat baca komen dari audiens yang kita tuju. Kayak misalnya tadi kan kita udah bahas bahwa penting buat tahu demografi kita tuh siapa yang nonton konten kita. Nah, makanya dengan kita lihat komentar-komentar mereka, kita tuh bisa dapet insight atau inspirasi yang kita nggak sangka. Mereka tuh bisa kasih ide konten yang bahkan kita sendiri nggak pernah pikirin sebelumnya. Ya bener banget sih, biasanya komen audiens tuh suka pada kreatif-kreatif ya. Jadi mereka juga tahu apa yang mereka, kita juga tahu apa yang mereka suka dan yang mereka butuhkan. Nah, ada tips terakhir nggak nih kira-kira? Oke, udah satu lagi ya. Menurut aku ya, kalau misalnya kamu mau cepet banget buat dapetin perhatian, a cheat code is to kolaborasi dengan influencer atau brand yang udah terkenal. Nah, begitu. Nah, dengan kolaborasi kayak gini, nanti konten kita tuh bakal lebih cepat dikenal. Karena audiens dari mereka, dari brand-brand ini tuh bakal ikut terpapar dengan konten kita. Nah, intinya jangan takut-takut buat eksplorasi ide dan selalu peka dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Nah, jadi cara untuk cari ide itu kayak begitu. Sekarang kita bakal lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, aku mau nanya nih ke kamu Krista. Kira-kira gimana cara mengelola sosial media dengan baik dan benar? Oke, jadi pertama-tama menurut aku tuh harus tentuin tujuannya yang jelas. Jadi kita nggak boleh asal posting tanpa arah. Jadi mau apa sih kita di sosial media, kita harus tahu kita mau ngapain. Misalnya kayak ningkatin kesadaran mereknya, penjualan, atau mungkin cuma buat sekedar interaksi. Itu penting banget. Jangan sampai kita cuma ngejar-ngejar likes doang, nggak ada tujuannya. Nah, habis itu kita harus masuk ke poin yang kedua, yaitu kenali audiens. Gimana cara konten kita bisa kena kalau misalnya kita nggak tahu siapa yang nonton, sama kayak tadi di atas. Sama dengan cari ide, pas kita kelola sosial media, kita juga harus tahu target audiens itu siapa dan konten yang relevan buat mereka itu apa. Nah, ngomongin soal audiens, jangan lupa juga buat pilih platform yang tepat. Jadi misalnya kalau target kita itu anak muda, mungkin pakai Instagram atau TikTok lebih cocok soalnya lebih kekinian.
Tapi kalau misalnya targetnya buat orang yang lebih dewasa, LinkedIn lebih efektif menurut aku. Nah iya, sesuai dengan demografik kita, platform itu juga bisa disesuaikan. Nah misalnya kalau aku tuh biasa, kita udah ada platformnya gimana, kita harus bikin schedule buat konten kita. Jadi kita harus sesuaiin, misalnya kita bakal ngepost 3 kali seminggu atau 4 kali seminggu, itu juga bakal disesuaikan dengan platform kita ngepost di mana. Kalau misalnya di TikTok, posting yang tiap hari itu lebih baik. Kalau misalnya di YouTube, itu lebih fokus ke quality. Nah hal seperti itu tuh harus kita perhatiin. Jadi harus ada rencana, ada tema, dan jadwal yang jelas. Ya, bener banget. Nah, terus jangan lupa juga guys buat nge-manage konten kita supaya tetap efisien. Nah, nge-manage-nya ini bisa pakai alat manajemen kayak Notion atau app reminder di HP kita. Ini tuh memudahkan buat ngejadwalin postingan kita, sama buat nganalisa performa konten kita kayak gimana. Nah ini bener banget. Terus konten kita yang paling penting tuh harus kreatif juga. Ini masuk ke poin selanjutnya, buat ciptain konten yang menarik. Kita bisa gunain gambar, video, atau teks yang benar-benar engaging. Jangan monoton. Dan ada juga cara selanjutnya, yaitu kita harus interaksi sama audiens. Nah, interaksi ini tuh bisa ningkatin engagement kita sama audiens kita. Caranya itu jangan lupa buat balesin komentar-komentar mereka, ajak diskusi bareng. Terus bisa juga bikin polling. Kalau di Instagram bisa bikin polling di Instagram story. Dan kalau misalnya kita udah lakuin semua step itu, terakhir kita perlu analisis performa konten kita. Jadi kita harus lihat dari konten yang kita udah post tuh engagementnya kayak gimana, likesnya seberapa banyak, komennya bagaimana. Nah, dan dari sana tuh kita baru bisa tahu kira-kira konten mana tuh yang bagus buat audiens kita. Nah, next itu kita harus bisa ngejaga konsistensi brand kita. Jangan sampai kita punya visual itu bisa beda-beda tiap postingan. Jadi setiap kita punya konten itu harus ada ciri khasnya kita, supaya audiens bisa tetap kenal sama kita. Terus, next juga kita harus selalu ingat buat pantau trennya. Algoritma di sosial media itu cepat banget berubah, makanya kita harus terus update sama adaptasi biar nggak ketinggalan tren. Nah buat kalian yang baru mulai, kalian bisa memanfaatkan berbagai tool yang udah ada di platform kalian masing-masing, seperti iklan berbayar untuk menyebarkan konten kalian ke jangkauan yang lebih luas. Kalau misalnya kalian gak ada duit atau tidak mau mengeluarkan duit, kalian bisa lakuin kolaborasi dengan influencer atau brand lain. Nah ini cara yang paling efektif menurut aku buat jangkau audiens baru. Oke, nah ini cara yang terakhir tapi gak kalah penting ya. Jadi kita harus selalu siap sama manajemen krisis. Nah kadang kan kalau jadi content creator ada aja hate speech atau masalah-masalah. Nah, jadi kita harus selalu punya rencana gimana cara menanganinya. Nah, dengan ikutin step-step kita tadi, kamu pasti udah bisa mengelola media sosial dengan lebih baik dan strategis. Yeay, nah jadi itu aja buat cara mengelola sosial media. Sekarang kita bakal move on ke topik kita berikutnya, yaitu cara kita dapetin duit dari sosial media. Are you ready, Krista? Yeah. Yap. Oke, ya udah langsung aja. Sekarang aku mau nanya ke kamu, Krista. Gimana cara buat kita bisa dapet duit melalui sosial media? Nah, buat dapat duit dari content creator ini caranya itu ada banyak banget. Tapi salah satu cara yang paling populer ini adalah dengan AdSense. Terutama buat para YouTuber. Nah, jadi AdSense ini tuh setiap kali video kita ditonton atau ada iklan yang tampil, kita bisa dapat bagian dari revenue iklan itu. Nah, jadi makin banyak views kita, makin banyak juga pendapatan kita dari iklan tersebut. Nah, itu bener banget kata Krista. Tapi sekarang nggak cuma YouTube yang udah ada AdSense. Sekarang platform kayak TikTok udah mulai apply AdSense ke long form video. Jadi kalau misalnya di TikTok itu, di konten kamu yang di atas 1 menit, kamu bisa pasang AdSense. Biar nanti kamu bisa dapat bagian dari revenue dari iklan-iklan yang tampilin. Nah, ya bener banget. Terus abis AdSense itu ada cara yang kedua, yaitu dengan sponsor. Nah, ini juga cara yang lumayan banyak dilakukan oleh content creator. Nah, jadi sponsor ini tuh kerjanya
ada brand atau perusahaan yang bayar kita buat mempromosiin produk atau layanan mereka di konten kita. Nah, biasanya sponsor ini bisa dalam bentuk review produk, unboxing, atau sekedar mention aja. Jadi at least brand mereka di video atau post kita. Kalau misalnya kalian nanya, gimana cara nentuin rate payment buat sponsorship? Nah, itu bisa dilakuin dengan banyak cara. Bisa melalui kita punya followers, kita punya views, atau kita punya apa sih namanya? Kita punya itu tuh engagement rate. Nah, ya persentase dari engagement rate, atau bisa gabungan dari tiga-tiganya. Kalau itu banyak banget udah di YouTube video cara buat nentuin rate kamu. Jadi kalau misalnya kalian tertarik bisa langsung search aja. Nah ya bener banget, tinggal di search ya guys. Keywordnya apa Chris? Kamu bisa search aja di YouTube atau di Google cara hitung rate card influencer. Itu udah banyak banget tutorial yang bisa kamu langsung ikutin. Oke, itu informasi yang sangat menarik ya guys. Nah, kita lanjut ya ke topik, balik ke topik. Nah, cara selanjutnya buat dapetin duit ini adalah dengan afiliasi atau jualan. Nah, jadi content creator ini tuh bisa menghasilkan uang yang mempromosikan produk orang lain. Nah, terus dapat komisi dari setiap penjualan yang terjadi lewat link afiliasi tersebut. Nah, jadi contohnya itu kayak di TikTok. Misalnya ada seseorang yang membuat sebuah konten, terus di deskripsi video atau di bio-nya itu biasanya mereka mencantumkan link produk yang mereka buat di konten tersebut. Nah, terus kalau misalnya ada orang yang memencet link tersebut dan membeli barangnya, kita sebagai pembuat konten tersebut bisa dapetin komisinya. Nah, ini jadi cara yang paling simple dan efektif sih menurut aku. Terutama kalau misalnya kamu punya audiens yang aktif sama percaya sama rekomendasi kita. Kamu tinggal cari aja vendor yang sesuai sama misalnya produk kamu, terus kamu partneran sama mereka buat bikin produk, dan kamu bisa advertise produk itu di channel kamu atau kamu punya konten. Nah, jadi buat kamu yang udah jadi atau pengen jadi content creator, sekarang kamu udah tahu banyak banget channel yang bisa dapetin penghasilan. Jadi tadi mulai dari AdSense, sponsor, afiliasi, sampai jual produk sendiri. Oke guys, jadi intinya itu yang penting kita harus konsisten sama terus kreatif. Jadi jangan ragu buat nyobain hal yang baru dan terus belajar dari tren yang ada. Kita jadi content creator itu bukan cuma soal bikin konten, tapi juga gimana caranya kita bisa dapetin penghasilan dari situ. Hore. Tepuk tangan dong. Yeay. Nah, oke. Sekian aja dari kami. Thank you udah dengerin podcast kita hari ini. Buat kalian yang pengen jadi content creator, semoga tips dan trik dari kita tadi bisa bermanfaat. Dan bagi yang belum, jangan lupa buat follow IG kami di @bscott.binus, YouTube kami di Data Science Club Binus, dan LinkedIn kami yaitu Data Science Club Binus University. Oke, that's all for today. Aku Chris. Aku Krista. And see you on See the you on next the next episode. Bye. Bye-bye.